Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahdan, mahasiswa UIN Cyber Jati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ahkamul waqaf wal ibtida, yang mana tartilnya seorang yang membaca Al-Quran itu ialah tidak lepas dari kaidah waqaf dan ibtida. Nah, sebagaimana pengertiannya, yaitu wakaf yang artinya berhenti. Nah, berhenti dalam membaca ayat, entah itu karena kehabisan nafas maupun karena emang ada tanda-tanda yang diharuskan untuk berhenti. Nah, itu untuk secara singkatnya mengenai pengertian dari wakaf. Kemudian ada ibtida. Nah, ibtida merupakan lawannya dari berhenti, yaitu memulai kembali. Nah, misalkan kita dalam membaca Al-Quran kehabisan nafas, nah kita berhenti dan kita harus memulai kembali. Nah, secara umumnya seperti itu. Ibtida itu memulai kembali bacaan, gitu, melanjutkan bacaan. Nah, sebagaimana urgensi dari pentingnya mempelajari ahkamul waqaf wal ibtida ini, karena tidak terlepas dari makna, gitu kan. Makna harus sesuai. Bahkan dalam hal yang sepele aja, misalkan contohnya seperti ini, padi dimakan tikus. Nah, itu yang benarnya, kalimat sempurnanya seperti itu. Nah, beda kalau kalimatnya seperti ini, padi dimakan tikus. Nah, itu jauh berbeda sekali. Kemudian misal ada contoh lagi seperti ini, Budi makan kucing mati. Nah, beda maknanya kalau misalkan seperti ini, Budi makan kucing mati. Nah, itu berbeda. Ya, jadi ada kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran, yang mana kaidah yang akan saya bahas di sini mengenai yaitu waqaf wal ibtida. Nah, menurut para ulama ilmu tajwid, nah, waqaf itu terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada waqaf ikhtibari, kemudian ada waqaf idtirori, kemudian ada waqaf intizari, dan ada waqaf ikhtiyari. Nah, yang pertama waqaf ikhtibari, yaitu untuk menguji atau mencoba. Nah, biasanya waqaf ikhtibari itu dilakukan dalam kajian-kajian dalam ranah keilmuan, yang mana waqaf ini dibolehkan hanya dalam proses belajar mengajar, yang sebenarnya tidak boleh waqaf menurut kaidah ilmu tajwid. Seperti halnya memberikan contoh larangan waqaf, misalkan dicontohkan sama pengajarnya, misalkan la ilaha illah. Nah, waqaf di sana. Nah, itu tidak boleh, gitu. Nah, itu secara kaidah ilmu tajwid itu tidak boleh waqaf di sana, la ilaha illah. Nah, itu tidak boleh waqaf seperti itu. Harus sempurna, la ilaha illallah, seperti itu. Nah, itu untuk waqaf ikhtibari. Kemudian ada waqaf idtirori, yaitu waqaf yang terpaksa. Nah, maksudnya waqaf yang terpaksa ini seperti kehabisan nafas, batuk, bersin. Nah, itu waqaf yang terpaksa, dan itu tidak dikatakan sebagai kesalahan total, gitu. Tidak termasuk ke dalam hal itu. Nah, kemudian tetap hendaklah mengulang dari kata yang dimana dia berhentinya, seperti itu. Kemudian ada waqaf intizori, yaitu menunggu. Nah, maksudnya waqaf yang dilakukan pada kalimat yang diperselisihkan oleh ulama qiraat, antara boleh atau tidak waqaf ini, gitu kan. Nah, itu kita boleh untuk memilih seperti itu. Nah, kemudian sebaiknya waqaf pada kalimat kemudian diulang dari kata sebelumnya, agar tidak merusak maksud ayat, gitu, agar tidak merusak maknanya juga.
Nah, dengan demikian, terwakililah dua pendapat yang berbeda itu. Jadi kita mengambil di tengah-tengah, seperti itu. Kemudian ada wakaf ikhtiyari, yaitu wakaf pilihan. Nah, wakaf pilihan itu sengaja direncanakan. Ada beberapa sebab juga. Di antaranya beberapa sebab mengenai wakaf ikhtiyari ini ada beberapa. Di antaranya ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan juga wakaf qabih. Nah, ada wakaf tam. Nah, wakaf tam saya ambil contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, yang merupakan akhir tema. Nah, kemudian memulai ayat berikutnya pada ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, berhenti pada kalimat atau pada kata al-muflihun di ayat yang kelima merupakan akhir tema. Nah, yang membicarakan tentang orang-orang beriman. Adapun ayat yang ke-6-nya itu berbeda tema. Yang mana di ayat ke-6 itu menjelaskan tentang orang-orang kafir. Nah, maka dianjurkan gitu, disarankan untuk wakaf di tema yang sesuai seperti itu. Kemudian ada wakaf kafi. Nah, wakaf kafi atau wakaf yang cukup yaitu pada akhir kalimat yang sempurna tetapi masih ada kaitannya dengan kalimat setelahnya dari segi makna. Nah, pada umumnya wakaf kafi ini pada setiap akhir ayat kecuali ayat-ayat tertentu gitu. Nah, seperti halnya contoh berikut, innal ladzina kafaru, masih yang tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Nah, berhenti pada ayat ke-6. Nah, yang tadi dibaca merupakan wakaf kafi. Nah, jadi yang ke-6 itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bisa termasuk juga ke dalam wakaf kafi. Nah, kemudian pada ayat ke-7-nya, nah, sudah sempurna, maka secara makna tidak ada keterkaitan lafaz dengan ayat yang ke-7, melainkan konteksnya aja gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada wakaf hasan. Wakaf hasan itu wakaf yang baik. Nah, atau bisa dikatakan sebagai kalimat yang sempurna. Tetapi masih ada kaitannya dengan kalimat yang berikutnya. Contohnya, contoh wakaf hasan ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu wakaf kemudian berhenti di sana. Maka kalau misalkan kita berhenti pada lafaz Alhamdulillah, maka termasuk ke dalam wakaf hasan. Nah, tanpa memulai ayat berikutnya. Namun jika hendak melanjutkan pada bacaan yang sampai ke Rabbil Alamin, maka harus menyambungkan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu dengan kata Alhamdulillahnya. Kemudian ada wakaf qabih. Nah, wakaf yang kurang baik gitu, atau kurang pas lah, bisa dikatakan seperti itu. Artinya wakaf pada kalimat yang belum sempurna karena belum dapat dipahami arti atau bias menimbulkan salah arti apabila diwakafkan.
Nah, contohnya seperti ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, wakaf pada kalimat ini sekalipun pada akhir ayat tidak baik, bahkan haram. Kalau disengaja menurut sebagian ulama, karena maknanya bisa menjadi rusak dan sangat fatal. Nah, seperti itu. Itu wakaf yang wakaf qabih atau wakaf yang tidak baik. Terus bagaimana? Jadi sambung aja. Nah, tadi kan kalau wakaf qabih, wakaf yang tidak baik, kita berhentinya di fawailul lil musallin. Nah, untuk antisipasinya kita selesaikan sampai akhir. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu akan menjadi wakaf yang lebih sempurna. Nah, kemudian ada ibtida. Nah, ibtida seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu memulai kembali bacaan yang sebelumnya berhenti sejenak untuk mengambil nafas, maka ketika memulai kembali bacaan itu disebut dengan ibtida. Istilahnya disebut dengan ibtida. Nah, yang pertama ada ibtida jaiz. Ibtida yang diperbolehkan dengan cara pada kata yang mengantarkan pada kesempurnaan makna sebagaimana yang dimaksud. Nah, misalkan konteksnya orang-orang yang beriman, berarti kita harus cari makna yang sesuai dengan makna tersebut. Kemudian yang kedua, ibtida ghairu jaiz. Nah, ibtida yang tidak diperbolehkan karena memulainya pada kata yang menyebabkan rusaknya makna. Nah, seperti tadi, la ilah. Nah, itu la ilah. Wakaf di sana itu tidak diperkenankan seperti itu. Maka harus lebih belajar lagi, khususnya untuk kita semua para pembaca Al-Quran, agar kita lebih tahu makna bacaan yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian ada contohnya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Nah, saya bacakan artinya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak baik atau fatal nantinya gitu. Secara makna akan fatal. Nah, berhenti pada kata qalu. Nah, kemudian ibtida pada kata setelahnya. Nah, maka ibtida pada tempat tersebut merancukan makna. Nah, jadi konsep tauhid yang sudah baku sehingga menyebabkan maknanya itu tidak sesuai dengan yang dimaksud. Jadi maknanya tidak sesuai dengan yang dimaksud ayat tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ada ibtida pada wakaf al-ikhtiyari al-jaiz. Nah, para ulama sepakat membolehkan beribtida setelah kata yang diwakafkan dengan status wakaf tam dan kafi sebagaimana contoh yang sudah saya sampaikan. Dan kemudian ada ibtida pada wakaf hasan. Nah, sedangkan jika diwakafkan dengan status wakaf hasan, maka ada dua cara. Yang pertama, beribtida pada kata setelah wakaf sebagaimana wakaf tan dan kafi. Nah, jika wakafnya terjadi pada akhir ayat. Nah, jadi kita bisa membaca ayat setelahnya aja, tidak harus mengulang pada yang kata sebelumnya kita berhenti. Kemudian yang kedua, beribtida dengan cara mengulang
kata sebelumnya yang sebelum diwakafkan jika terjadi pada pertengahan ayat. Misalkan nafas kita nggak kuat, kemudian kita berhenti, kalimatnya maknanya sesuai dan pas, dan wakafnya tam ataupun hasan, maka kita mengulang kembali kata yang sebelum kita wakaf, seperti itu. Dan kemudian ada urgensi dari ibtida ini. Nah, pentingnya beribtida yang benar, nah, tidak dapat dilepaskan dari urgensi wakaf itu sendiri, yakni poin utamanya adalah penjagaan dan pemeliharaan keutuhan makna Al-Quran. Nah, yang dibaca agar sesuai dengan yang Allah maksud, seperti itu. Jadi pentingnya kita belajar wakaf al-ibtida ialah kita sedikitnya mengetahui gitu bahwa maksudnya tuh seperti ini, kalimat yang pasnya tuh seperti ini gitu. Jangan sampai kita menyampaikan membaca ayatnya gitu sepotong-sepotong gitu. Jadi kita pahami keseluruhan apa maksudnya, apa maknanya gitu. Jadi membaca Al-Quran itu tidak serta-merta kita membaca aja gitu, membaca aja los gitu. Enggak, ada kaidah yang perlu kita pelajari. Nah, di samping ilmu tajwid mengajarkan bacaan panjang pendeknya, kemudian hukum-hukumnya, dan juga sifatul hurufnya, dan kita juga harus mempelajari wakaf wal ibtidanya gitu, karena itu merupakan satu hal yang penting, seperti itu. Jangan sampai ada keteledoran gitu, ada kelalaian yang mana kita membaca Al-Quran maknanya tidak sesuai gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.